Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga. Di video kali ini gua akan unboxing sebuah helm adventure dari brand adventure ternama di dunia. Kayak apa helmnya? Tonton videonya sampai habis. Nah, di depan gua ini ada helm adventure dari brand adventure. Motoran ya, bukan adventure yang naik gunung gitu enggak. Tapi memang dia terkenal dengan produk-produk untuk adventure-nya. Nah, ini adalah Klim. Ya, seperti kalian tahu, Klim itu dia spesialisasi di produk-produk untuk motor-motor adventure kayak jaket, terus celana itu yang waterproof, yang ya ada yang waterproof, ada yang enggak sih. Terus ada sepatu, boots kayak gitu-gitu, gloves segala macam. Tapi memang untuk die harder, bukan die harder apa ya? Ya pokoknya yang adventure garis keras lah gitu, yang jalannya jauh, yang lu bisa pakai kemanapun, kondisi cuaca kayak gimana lu masih bisa pakai ya. Nah, dia ngeluarin helm namanya, ini yang tipe paling tertingginya, ini adalah Klim Krios Pro ya. Dia yang paling tinggi, dia ada yang Klim Krios doang kalau nggak salah gitu. Nah, ini Klim Krios Pro ini dia udah menggunakan bahan full karbon gitu ya. Terus di dalamnya juga ada satu teknologi namanya adalah Koroyd. Ini canggih kalau menurut gua, ntar akan gua jelasin pas kita buka helmnya ya. Oke. Jadi ini adalah Krios Pro, nama motifnya adalah Rally Striking Orange ya. Jadi warnanya putih, biru, oranye gitu. Terus di sini tulisannya udah di OT, udah ECE 2205. Oh, dia pakai Fitlock ya. Terus Transition Light Intelligence Shield. Wah, ini ntar kita coba ya. Udah gitu udah ada pinlocknya juga. Oke, langsung aja. Ini tip. Oh, ini nih Koroyd nih, Koroyd teknologi built-in, the ultimate damage control system ya. Klim helmets carbon fiber, dia hitam terus tulisannya emas gitu. Oke, langsung kita buka aja. Di dalamnya, oh lumayan ya, dia sudah ada anti fog merek Pinlock ya, udah include di dalamnya. Lalu ini ada helmnya, kita sampingin dulu. Ada visor clear. Oh, sorry, ini bukan visor clear. Ini adalah visor apa istilahnya? Fotokromik. Ya, yang dia bisa gelap gitu. Ya, jadi udah dapet. Terus ini kita lihat ya, ada kitab-kitab Klim apa segala macam. Terus ada, oh ini plastik-plastik, ntar kita lihat buat apa. Terus ada juga spare anti fog pinnya ya, ntar kita lihat ya ini fungsinya untuk apa. Oke, ini kita masukin aja yang ini kita tinggal. Oke, sekarang kita langsung lihat helmnya seperti apa ya. Ini tulisan Klim aja ada di sebelah sisi kiri, hitam, minimalis. Langsung kita buka ya. Oke, ini dia Klim Krios Pro Rally apa orange gitu ya, pokoknya itulah ya. Ini dia helmnya.
warnanya cakep ya guys. Ih, mantep ya gayanya ya. Oh ini begitu ngeliat ini gue langsung ngebayang anak KTM pakai helm ini sih cocok pol sih, parah ya. Jadi ini adalah Klim Krios Pro ya. Ini helm tertingginya dari Klim setahu gue. Ini sih review dari teman-teman yang udah pakai helm ini sih katanya enak banget, ventilasinya oke banget, adem, terus enteng, dan dia secara aerodinamis juga oke gitu. Jadi kan biasanya kalau kalian pakai helm yang ada padnya kayak gini tuh biasanya ngangkat-ngangkat gitu. Nah di Krios Pro ini enggak. Tuh. Ya ini kita bahas dulu warnanya putih, biru navy, biru dongker gitu sama orange. Ya jadi ini perpaduan yang cakep banget sih menurut gua, terutama buat teman-teman yang pakai KTM mungkin ini salah satu yang menarik gitu. Terus kalian lihat, bisa kalian lihat di sini ini karbonnya tetap kelihatan ya. Nih, ini karbon. Ini masih karbon di belakang ya. Jadi dia memang bahannya adalah full karbon. Tuh, karbon fiber ya. Terus dia ditimpa sama grafis gitu. Oh putihnya tuh nggak cuman putih, ternyata ada bulat-bulatannya. Kalau kalian lihat detailnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini. Oh iya. Ya, jadi ada bulat-bulatannya gitu. Cakep sih, mantap sih ini ya. Terus ventilasi dia di depan ya, seperti helm ADV biasanya ini bisa dibuka tutup. Apa saya tutup, ini buka ya. Terus dia langsung masuk ke dalam ya. Jadi bolongan ini langsung masuk ke muka. Jadi buat ini enak banget. Terus di atas ini juga ada ventilasi lagi ya, di bagian dahi. Nah, terus dia exhaustnya itu ada di bagian belakang sini sama di samping kanan kiri ini ya. Nah, ini yang mau gue jelasin tadi si Koroyd ini bahkan ada tulisannya di sini nih, tuh. Koroyd, ya, Klim Krios Pro DOT ECE. Nah, ini ada Koroyd. Ya, Koroyd itu adalah satu bahan yang ini sebenarnya bisa dilihat sih, ini menarik sih sebenarnya. Coba ya. Gue buka dulu ya. Ini adalah satu bahan yang udah banyak dipakai di apa ya, pesawat-pesawat lah, pokoknya teknologi lumayan advance ya, dan dia diklaim dapat mengurangi impact itu sampai kurang lebih 40 sekian persen gitu dibanding IPS di helm biasa ya. Kalau kalian pengen lihat nih, jadi kan biasanya IPS tuh busa biasa gitu ya, bukan busa, apa namanya, bahan styrofoam biasa. Nah ini kalau kalian lihat, kelihatan nggak? Hijau. Ya, hijaunya ini, ya. Jadi kayak sedotan yang ini terus dibentuk gitu. Nah ini adalah si Koroyd ini. Jadi dia fungsinya adalah untuk meredam impact dari benturan kalau misalnya kita terjadi apa-apa gitu. Jadi dia bisa ngedisperse, apa ya, menyebarkan impact dari si benturan itu gitu. Jadi dia diklaim lebih oke untuk safety gitu ya. Cuman memang belum banyak yang pakai, salah satunya baru si Klim Krios ini. Jadi dia memang dia IPS-nya tetap ada ya, hitam ini tetap IPS, tapi yang ke shell itu dia menggunakan si Koroyd ini gitu. Jadi ini shell ya, terus dalamnya tuh Koroyd dulu ya, terus baru IPS gitu. Nah ini mungkin kedepannya bisa kita lihat di helm-helm lainnya kali ya. Jadi mungkin kalau memang terbukti lebih oke, why not gitu. Nah terus ya ini kalau kalian bisa lihat ini udah pasti removable ya, karena gue habis nyopot si busanya. Gue pasang-pasangin dulu guys.
Udah removable, udah gitu bisa pakai intercom pastinya, udah ada slotnya ya. Slotnya udah ada. Dan dia sih kayaknya emang agak jauh ya jaraknya ke telinga. Dia nggak cowok sebenarnya, tapi dia udah disiapin untuk velcro-nya gitu. Dan ini itu udah bisa integrated dengan Sena 10C, Sena 10U ya. Jadi yang bisa masuk ke dalam helmnya, pokoknya dia lebih clean lah gitu. Tapi kalau kalian mau pakai yang lain juga tetap bisa ya. Nah, tadi selain Koroyd itu bisa mengurangi impact dari benturan ya, karena dia bolong-bolong, jadi dia tuh lebih apa ya, breathable lah gitu dibandingkan IPS yang dia memang foam dan padat gitu kan. Jadi untuk ventilasi juga lebih baik, jadi seharusnya nih helm lebih dingin sih dipakainya ya. Oh iya, balik lagi tadi ke gaya-gaya yang bisa dari helm ini ya. Yang pertama adventure ini ya, jadi dia tetap pakai pad, pakai visor depan, ini dia sama. Terus nah dia itu bisa pakai dual sport juga tipenya. Jadi yang kedua adalah dual sport. Dual sport itu menggunakan goggle gitu, goggle di dalamnya, walaupun dia masih pakai visor ini. Jadi kalau misalnya siang-siang pakai goggle, tapi begitu udah malam goggle-nya dicopot terus pakai visor ini ya. Itu gaya yang kedua. Gaya ketiga itu kalian bisa lepas visornya ya, tetapi tetap pakai padnya. Terus kalian pakai goggle gitu, jadi gayanya off-road. Nah, yang terakhir kalian bisa lepas padnya doang, jadi dia lebih kayak street fighter gitulah. Dan yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian lepas padnya, ini udah ada bukan ini, oke, sebelahnya udah ada plastik untuk megang si visornya ya. Jadi ini menggantikan padnya untuk megang visornya kalau kalian mau pakai gayanya street gitu ya. Jadi versatile banget, kalian bisa pakai berbagai macam gaya dengan helm ini sesuai kebutuhan dan kesukaan kalian lah kayak gitu ya. Oh iya, terus ada satu lagi yang belum gua sebut dari helm ini, dia tidak menggunakan sistem pengunci double D-ring ataupun microlock, tapi dia menggunakan fitlock ya. Fitlock ini sama kayak di helm apa? Rurok. Ya, jadi dia sangat gampang untuk dibuka dan ditutup. Kalian tinggal tarik ini doang. Udah kebuka ya. Tuh, udah kebuka. Masangnya juga tinggal itu doang. Tinggal ditempel doang karena dia menggunakan magnet ya. Terus wah, gampang banget dong kalau misalnya cuman ditarik gini doang copot, emangnya nggak bahaya? Oh nggak, tenang aja. Jadi kalau nggak dibuka dari sini dia nggak akan bisa kebuka ya. Ini ditarik nggak bisa ya. Ini ditarik ke atas pun juga susah. Tuh, ini nggak bisa juga nih ya. Jadi cara-cara satu-satunya adalah ya kalian buka dari si merah ini, baru bisa kebuka. Tuh ya, coba ya ulang ya. Nih, yuk, set. Itu gampang. Ini susah ditariknya, ini juga nggak bisa ditarik gitu ya. Kenapa mereka menggunakan fitlock ini? Mungkin karena kalau misalnya kalian lagi adventure lebih banyak buka tutup helm gitu, jadi ini lebih gampang pakainya, tapi lebih tetap safety gitu ya. Karena kan kalau misalnya amit-amit ada apa-apa, ini kan bisa dibuka secara manual gitu ya. Jadi dia cuma menggunakan sistem magnet doang ya. Terus dia udah ada chin guardnya di bagian bawah. Ini bisa buka tutup kayak tadi gue bilang. Busanya enak, linernya sih empuk banget dan apa namanya, lembut sih ini. Cakep sih ya. Oke, jadi itu dia klaim Krios Pro
ya, dari Klim. Ini helm harganya itu ada di 12 jutaan. Ya, jadi buat kalian yang pengen helm ini bisa kontak ke RC Moto Garage untuk beli. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe channel ini supaya kita tetap bisa bawain video-video produk-produk dan video-video lain yang menarik. Ya, sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Dadah.